Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa kajian pustaka dengan judul Distribusi Jaringan Listrik menggunakan Peer-to-Peer dengan metode RCI atau Relaxed Consensus Innovation dalam upaya mengelola penggunaan energi dan mengurangi emisi karbon. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anwar Syukur dari Program Studi Teknik Elektro UGM Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fatur Rahman Wiguna dari Program Studi Teknik Elektro UGM Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Raffi Pramana Dirgantara, Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Raka Bakti Lugina dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2021. Baik, seperti yang kita ketahui, sumber energi listrik yang saat ini banyak berkembang adalah sumber energi yang berasal dari fosil, yaitu batu bara. Dewasa ini, masalah mengenai energi fosil menjadi masalah yang meresahkan. Mulai dari tingkat ketersediaan sumber energinya, lalu emisi karbon yang dihasilkan, baik dari proses konversi atau proses pengadaannya, dan juga dari proses penggunaannya, serta masalah yang ditimbulkan dari emisi karbon itu sendiri. Lanjut. Dengan demikian, untuk menjawab keresahan tersebut, dikembangkanlah sumber energi terbarukan dari berbagai macam sumber energi, seperti dari angin, lalu dari arus air, hingga ke panas matahari. Nah, pengadaan energi terbarukan ini diharapkan menjawab masalah ketersediaan energi listrik untuk jangka panjang, serta menjawab masalah lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon dari proses konversi dan penggunaannya. Nantinya, masyarakat bisa secara mandiri produksi energi ini. Energi listrik yang dihasilkan pastinya tidak akan habis dipakai oleh sendiri di tingkat residensial. Oleh karena itu, masyarakat bisa menjual kelebihan listrik tersebut kepada pihak lain. Salah satunya yaitu menggunakan skema peer-to-peer. Lanjut. Lalu apa sih peer-to-peer itu? Peer-to-peer merupakan teknik untuk mengelola transaksi energi listrik agar tidak terpusat. Seperti yang kita ketahui, penjualan energi listrik saat ini itu terpusat di PLN-nya untuk di Indonesia. Nah, kenapa kita harus menggunakan peer-to-peer trading? Kita harus menggunakan peer-to-peer trading agar konsumen dapat berpartisipasi secara langsung dalam pasar energi ini. Lalu konsumen juga bisa berpartisipasi untuk bertransaksi secara transparan di dalamnya. Nah, peer-to-peer trading ini juga mempunyai tantangan dalam pelaksanaannya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan proses peer-to-peer trading ini dengan sempurna. Pastinya kita membutuhkan pendekatan-pendekatan lainnya supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan skema peer-to-peer, dampak dari peer-to-peer, tantangan dalam menerapkan peer-to-peer, serta solusi dalam pemodelan peer-to-peer. Nah, di sini kami menawarkan solusi dalam bentuk MBED dengan pendekatan sistem IRC. Metode. Di sini kami menggunakan metode dari hasil jurnal-jurnal sebelumnya yang berasal dari IEEE transaction. Kemudian, setelah melakukan filtering, kami mengintegrasikan seluruh hasil jurnal kami dalam sebuah bentuk presentasi. Hasil dan pembahasan. Cara kerja peer-to-peer trading jaringan listrik. Yang pertama, penggunaan peer-to-peer adalah penggunaan di mana konsumen dapat melakukan transaksi jual beli kepada konsumen lainnya. Akan tetapi, dalam pembuatan pemodelan terdapat masalah. Yang pertama, dalam bentuk energi listrik, skema peer-to-peer tidak dapat langsung digunakan karena barang energi listrik itu berbeda dengan transaksi energi lainnya. Akan tetapi, untuk masalah hadir karena harus dihadapi. Metode sistem pasar embedded dengan pendekatan RCI. Yang pertama, struktur ini tidak sentralisasi dalam implementasinya. Maksudnya, struktur ini tidak terpusat secara seluruhnya, karena kita dapat melaksanakannya secara terdesentralisasi, menggunakan diferensiasi produk dan harga. Yang kedua, pasar MBED adalah jenis pasar yang membebaskan konsumen
untuk melakukan jual beli dengan menetapkan harga sendiri sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pembeli. RCI adalah algoritma terdistribusi yang dimaksudkan untuk diimplementasikan dengan kepanjangan The Relaxed Consensus Innovation adalah desentralisasi metode pengoptimalan yang terinspirasi oleh konsensus dan inovasi. Konsensus sendiri adalah jenis transaksi yang dihasilkan atas kesepakatan bersama tanpa ada patokan harga. Dengan cara terdesentralisasi inilah, yaitu di mana semua pembaruan di atas berada dilakukan secara lokal oleh masing-masing agen diferensial produk. Dengan ini memungkinkan untuk menempatkan nilai dinamis pada aspek lain, dari listrik, dari kandungan energi saja. Hal ini dapat digunakan, misalnya untuk penerapan tarif jaringan, untuk sistem pajak yang dinamis, bagi konsumen untuk mengekspresikan preferensi mereka untuk beberapa jenis generasi, dan untuk mencerminkan aspek sosial. Pendekatan MBED berbeda dari pendekatan lainnya dalam artian bahwa diferensiasi produk dibangun dalam mekanisme negosiasi itu sendiri. Dengan demikian, membuat semua pelaku pasar atau agen sistem tenaga dapat menjelaskan preferensi, perbedaan penilaian yang berbeda dari listrik, biaya jaringan yang berbeda, dan lain-lain melalui proses negosiasi yang mengarah ke pengiriman dan penetapan harga listrik. Yang terakhir, dalam hal ini telah dilakukan pengujian selama 1 tahun penuh, di mana hasil menunjukkan bahwa transmisi menggunakan MBED dengan pendekatan IRC terbukti mengurangi kehilangan energi dalam jaringan, sehingga pasar MBED adalah pasar yang pas digunakan serta efisien dalam pengimplementasiannya. Oke, baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peer-to-peer trading ini dilakukan dengan cara menukarkan sumber energi listrik yang dimiliki oleh satu pengguna ke pengguna lainnya. Sebagai contoh, berdasarkan gambar ini, terdapat rumah yang memiliki panel surya, rumah yang memiliki electric vehicle atau kendaraan listrik, dan juga rumah yang memiliki panel surya dan mobil listrik, kendaraan listrik. Nah, ketika ketika pengguna yang memiliki kendaraan listrik tersebut membutuhkan atau ingin mengisi ulang daya mobil listriknya, pengguna tersebut dapat membeli energi listrik yang dimiliki oleh si pengguna lain yang memiliki panel surya, yang mana panel surya tersebut menyimpan energi listrik yang dapat disalurkan ke pengguna yang memiliki kendaraan listrik. Begitu juga pengguna tersebut bisa menukarkan atau membeli energi listriknya ke rumah yang memiliki panel surya dan kendaraan listrik. Selain itu, rumah yang tidak memiliki panel surya ataupun mobil listrik dapat membeli listrik ke rumah yang memiliki panel surya dan rumah yang memiliki keduanya. Mungkin bisa dilanjut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peer-to-peer trading ini dilakukan dengan menggunakan sumber energi yang terbarukan, misalnya panel surya, dan juga transaksi dengan pengguna yang memiliki kendaraan listrik yang mana tidak menggunakan fossil fuels atau sumber energi dari fosil. Energi listrik sendiri ketika diambil dari energi fosil itu berdasarkan jurnal Considering Carbon Capture and Storage in Electricity Generation Expansion Planning pada tahun 2013, emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh energi listrik yang diambil dari fossil fuels atau sumber energi fosil itu sebanyak 39% dari 100%. Sedangkan yang lainnya itu hanya 4%, 6%, 15%, dan 34%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan electrical power atau energi listrik itu merupakan
daya yang terbesar yang dipakai oleh manusia. Dengan menggunakan peer-to-peer trading ini diharapkan emisi gas karbon yang dihasilkan oleh electrical power atau sumber energi listrik dapat berkurang sehingga emisi karbon pun dapat berkurang yang dapat memberikan lingkungan yang lebih bersih dan juga kesehatan masyarakat yang menunjang. Ya, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya telah menyimpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah penggunaan peer-to-peer ini membawa dampak baik. Nah, dampak baik ini berlaku untuk segala kalangan masyarakat, baik itu kalangan atas maupun kalangan menengah atas dan maupun kalangan menengah bawah. Contohnya, beberapa kalangan menengah seperti karyawan-karyawan PNS memilih untuk menggunakan solar panel untuk membantu mengurangi ketergantungan pada listrik yang dihasilkan oleh sumber daya alam berjenis fosil. Nah, poin kedua, peer-to-peer dapat dilakukan dengan memodelkan pasar MBED dengan model RCI adalah pemodelan yang pas untuk di pasar peer-to-peer. Hal ini sudah dijelaskan oleh rekan saya Raka dan saya quote bahwa struktur dari peer-to-peer trading ini tidak tersentralisasikan dalam pengimplementasiannya. Nah, dan yang ketiga dan terakhir, membuat ramah lingkungan. Nah, yang dimaksud dari poin ini adalah menggunakan energi yang terbaharui dari secara sifat alaminya memiliki emisi karbon yang rendah, sehingga pengaruh emisi karbon yang dilepasnya akan ikut mengurang dan mengurangi jumlah total emisi karbon. Mungkin hanya itu dari kesimpulan yang bisa kami dapatkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga kajian pustaka yang kami lakukan ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami ataupun bagi khalayak umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.